Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman peserta SKMS Sharing Konten Media Sosial. Gimana nih kabarnya? Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana, udah nggak sabar atau masih istirahat dulu? Gas, Kak. Gas, gas. Oke, sebentar ya guys. Kita tunggu teman-teman bisa untuk on cam ya mungkin ya biar lebih seru nih. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu. Ini yang jauh ini pesertanya dari mana ya kira-kira ya? Ada yang dari luar Jawa nggak? Atau luar Jawa Tengah mungkin? Saya. Saya siapa itu? Dari mana kakaknya? Saya dari Lampung. Dari Lampung. Wah, ada yang dari Lampung. Ada yang dari Sulawesi, Jakarta. Ya ampun, banyak banget ya ternyata ya. Ada yang dari Makassar juga. Aku bau-bau Sulawesi Tenggara. Halo, Kak. Itu Mas Reto Mekarian itu dari mana itu? SpongeBob sepertinya. Dari bawah laut ya, Kak ya? Jadi Batam ini. Bikini Batam. Nah, sepertinya ini narasumber kita sudah hadir ya. Di tengah-tengah kita ada Mbak Kalis Mardiasi. Assalamualaikum Mbak Kalis. Halo, halo. Halo Mbak Kalis. Oh, udah ya ini jadinya ya. Kirain ada pembukaan dulu. Iya, ini kita sapa-sapa dulu Mbak. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Kalis? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya izin mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kegiatan SKMS, sharing konten dan media sosial yang kali ini mengusung tema berpengaruh dalam hidup dengan menulis. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Duta Damai BNPT RI Jawa Tengah untuk mendukung penyebaran nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kreativitas, khususnya melalui media tulisan dan sosial media. Sebelumnya perkenalkan saya Almanda Utami selaku moderator hari ini izin menyampaikan susunan acara sedikit sebagai brief apa yang akan kita jalani untuk siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Duta Damai BNPT RI Regional Jawa Tengah, yang ketiga yaitu sesi materi, yang keempat sesi tanya jawab, serta dilanjut dokumentasi serta sesi yang terakhir penutup. Nah, teman-teman, untuk memulai acara, marilah kita buka acara sharing konten dan media sosial pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan agama masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun, serta tentunya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Duta Damai BNPT RI Jawa Tengah kepada Mas Saiful Islam STP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Manda atas waktunya. Oke. Sebentar teman-teman, ada noise sedikit. Oke, siap. Halo teman-teman semua. Halo Mbak Kalis. Halo Mbak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam perdamaian teman-teman semua. Saya pengen ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Kalis Mardiasih yang hari ini bakal menyampaikan banyak sekali materi terkait dengan kepenulisan kepada teman-teman semua. Salam hormat ya Mbak Kalis dari Semarang nih, kami dan teman-teman semua. Dan juga ini kayaknya ada peserta dari Duta Damai regional lain sepertinya ya. Selamat datang teman-teman semua dan teman-teman peserta yang mau menyempatkan waktunya hadir di acara siang ini, yang harusnya teman-teman bisa istirahat ya, bisa scrolling TikTok gitu ya. Tapi teman-teman mau menyempatkan waktunya untuk produktif, belajar bareng pada siang hari ini. Dan juga teman-teman panitia juga ya, terima kasih banyak telah menyelenggarakan acara yang insya Allah bermanfaat ini. Jadi teman-teman ya, sekedar informasi terlebih dahulu ya, mungkin banyak di antara teman-teman belum tahu secara pasti ya sebetulnya Duta Damai itu apa sih gitu ya. Jadi Duta Damai itu ya, gampangnya teman-teman, ini adalah sebuah organisasi volunteer sukarela di bawah koordinasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang tugas kami adalah menyuarakan atau menyampaikan pesan-pesan perdamaian, entah itu lewat media offline atau juga media online. Jadi kita bakal sering sekali bikin webinar ya, pelatihan seperti ini. Mohon maaf, Fira Oktaviana, mic-nya hidup, ada noise. Oke, ya terima kasih. Ya teman-teman, kita bakal sering banget bikin event-event seperti ini. Jadi mohon banget buat teman-teman yang udah masuk grup ya, jangan left, jangan keluar, karena kita bakal ngasih event-event yang bermanfaat di lain kesempatan. Nah, ini salah satu program kami yaitu SKMS, Sharing Konten dan Media Sosial. Jadi di program ini kita bikin pelatihan, entah itu offline ataupun juga online ya, seputar media sosial dan juga konten gitu. Kita paham betul ya teman-teman ya, kita hidup di era digital ya, hampir 50% menurut data itu rakyat Indonesia itu menggunakan sosial media, menggunakan media digital seperti itu. Nah, kalau kita nggak dibekali keterampilan untuk membuat konten, salah satunya adalah menulis ini, ya kita bakal jadi content consumer gitu. Nah, salah satu tujuan diadakan SKMS ini adalah supaya teman-teman itu bukan hanya menjadi content consumer, tetapi menjadi content creator gitu, menyampaikan konten-konten positif melalui tulisan gitu. Dan event SKMS ini ya topiknya adalah kepenulisan ya, salah satu tools, salah satu medium yang sangat efektif untuk menyebarkan gagasan, menyebarkan pesan-pesan perdamaian adalah sebuah tulisan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada satu kutipan dari seorang sastrawan Indonesia, mungkin teman-teman pada tahu ya, Pramudia Anantatur, beliau itu pernah bilang seperti ini teman-teman, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia hilang dari masyarakat dan sejarah. Nah, kalau menurut beliau, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Fisik ini mungkin umurnya 70-80 tahun, teman-teman. Tapi kalau kita memiliki ide yang kita sebarkan melalui tulisan, itu yang bakal abadi. Seperti itu. Ya, sekali lagi, selamat datang teman-teman semua dan selamat belajar untuk semua peserta pada acara SKMS ini. Mungkin itu aja sambutan singkat dari saya. Ya teman-teman, dan satu info lagi mungkin nanti bakal ada
hadiah ya teman-teman ya. Hadiahnya adalah buku terbarunya Mbak Kalis. Siapa yang berhak memperoleh hadiah ini? Yaitu peserta yang bertanya dan pertanyaan paling bagus. Nanti langsung dinilai sama Mbak Kalis. Jadi siapkan teman-teman pertanyaannya, nanti langsung ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Saiful Islam STP kami atas sambutannya. Nah, kemudian kita memasuki sesi yang utama yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman ya, yaitu sesi materi sharing konten dan media sosial dengan tema berpengaruh dalam hidup dengan menulis. Nah, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, beliau Mbak Kalis Mardiasih. Halo, selamat siang Mbak Kalis. Selamat siang. Nah, baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan profil dan membacakan CV beliau. Nah, Mbak Kalis Mardiasih ini seorang penulis opini dan penulis buku profesional, juga seorang fasilitator yang berfokus pada isu gender. Selain itu, berpengalaman sebagai manajer kampanye dan advokasi digital untuk pengarusutamaan isu-isu hak asasi manusia. Nah, beliau ini juga telah menerbitkan 5 buku kumpulan esai. Adapun juga pengalaman-pengalamannya ya, work experience, yaitu sebagai digital storyteller and professional writer. Ada buku-bukunya. Ini ada buku Muslimah yang diperdebatkan yang terbit pada tahun 2019. Kemudian ada pula buku Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar pada tahun 2019. Kemudian ada buku yang lainnya, ada Sister Villa, You'll Never Be Alone, Luka-Luka Lini Masa, kemudian ada buku Esok Jilbab Kita Dirayakan. Nah, kemudian juga ada sebagai digital campaign, writer and konsultan, kemudian juga sebagai editor, gender konsultan and fasilitator. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa Mbak Kalis ini kiprahnya sudah banyak sekali di dunia kepenulisan, juga sudah profesional juga ya teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama lagi kita sambut pemateri kita Mbak Kalis Mardiasih untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Nah, waktu dan layar kepada Mbak Kalis, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mas Saiful dan juga kepada moderator. Selamat siang teman-teman. Rame ya ternyata, mau 100 orang. Kirain kelompok kecil, tapi ternyata rame seluruh Indonesia gitu. Karena aku tidak tahu ini teman-teman kebanyakan usia berapa gitu ya. Boleh nggak ketik di kolom chat dulu. Umur berapa, terus tinggal di mana? Coba aku mau cek dulu ya, biar tahu nih gambaran peserta siang hari ini. Ya Allah, remaja-remaja ternyata ya. Aku merasa menjadi ibu-ibu di sini, karena memang sudah ibu-ibu. Oh, wow, 18, 21, 24, 21, 20, 22, aduh masih imut-imut sekali. Masih muda-muda. Oh, ada yang Blitar, lumayan lah ya, ada yang ibu-ibu juga. Oke, 19 baru boleh kawin menurut undang-undang. 17 baru dapat KTP, udah jadi duta damai nih. Ngapain Anda ya? Oh iya, beragam ya. Berarti kayaknya mulai dari 17 sampai 35 tahun. Ini 17 sampai 35 tahun itu memang demografi Instagram yang paling utama. Ya, jadi kalau kita biasanya mau memetakan demografi audiens itu memang umur-umur segitu, 18 sampai 24, 24 sampai 34 tahun. Oke teman-teman, salam kenal. Jadi karena cukup beragam gitu ya, dan aku juga kayaknya teman-teman juga baru mulai belajar untuk nulis gitu. Jadi aku tuh mau
cerita-cerita dulu aja sebelum ke ngomongin teknis tuh sebetulnya belakangan aja, nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi aku mau mengawali siang hari ini dengan bercerita saja tentang pengalamanku menjadi content creator di Instagram sih khususnya ya. Oke. Nih, digital storytelling, cerita sukses tapi ada gagalnya juga. Jadi ini sebetulnya adalah sesi untuk aku menyombongkan diri gitu. Jadi siap-siap aja ya. Nah, nih ya, udah kesombongan pertama itu followersnya 180k itu kayak udah agak beberapa bulan lalu gitu ya, karena sekarang followers aku hari ini 197.000, kurang 3.000 lagi udah mau 200.000. Jadi yang belum follow siang hari ini tolong follow now ya. Nanti kalau rate aku udah naik, Anda jadi semakin tertinggal gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih sebetulnya dulu riwayat aku untuk memulai konten di Instagram? Loh, kenapa ini? Bentar. Oke. Jadi why-nya itu adalah sebetulnya aku tuh adalah penulis. Jadi skill utamaku itu memang menulis gitu. Jadi aku menulis sudah dari mahasiswa. Dulu aku kuliah di Solo gitu ya. Dan aku adalah penulis koran sebetulnya teman-teman. Jadi dulu motivasi untuk menjadi penulis sebetulnya karena faktor ekonomi ya. Jadi mahasiswa kan miskin ya. Jadi dulu duit dari orang tua itu cuma cukup buat makan nasi aja sebagai mahasiswa ya, ngeganjel perut biar gak lapar gitu. Sedangkan hasratku untuk membaca buku, untuk membeli buku itu tinggi sekali. Tetapi kan kita tahu bahwa harga buku itu mahal gitu. Nah, aku mencari cara, gimana sih caranya untuk bisa belanja buku gitu ya. Nah, caranya adalah ternyata dengan menulis. Karena dulu mengirim tulisan di koran itu lumayan honornya gitu. Dan aku dulu kayak dalam sebulan itu bisa lolos tulisannya terbit di koran itu bisa 2-3 kali. Jadi dengan cara seperti itu kemudian aku bisa membeli buku. Nanti bukunya dibaca dan setelah dibaca itu ditulis lagi dengan cara bikin resensi dan resensinya itu dikirim lagi ke koran dan kemudian dapat duit lagi. Jadi sebetulnya motivasi menulisnya itu adalah motivasi mata duitan banget gitu. Nah, kemudian berlanjut ternyata tiba-tiba pada sometimes around tahun 2011-an lah ya, itu tiba-tiba website gitu, media outlet gitu berbasis website yang seperti kita kenal sekarang karena internet itu lagi kenceng banget gitu. Jadi orang-orang ngirim tulisan itu nggak lagi di koran cetak tapi ke media online gitu ya. Dan dengan aku juga mengikuti tren itu dan kemudian aku menjadi penulis media online gitu. Aku sempat jadi kolumnis di website yang bernama mojok.co. Kemudian aku menjadi kolumnis selama 3 tahun di Detik News gitu setiap Jumat dulu. Jadi Detik News ini juga adalah media berita online paling besar di Indonesia gitu. Nah, kembali kepada cerita, kenapa sih aku menulis gitu? Untuk tema-tema yang hari ini masih kukerjakan sampai sekarang. Kan tadi pas diperkenalkan aku semua buku-bukuku itu menulis tentang perempuan gitu. Kenapa? Karena setiap kali aku pergi ke toko buku gitu ya dan ketemu sama rak-rak buku agama dan buku-buku yang bertema perempuan, aku tuh kesel banget gitu. Kenapa kesel? Karena yang kutemui adalah buku-buku kayak gini gitu ya. Jadi ada buku tuh judulnya 300 dosa yang diremehkan wanita gitu. Terus ada lagi sampingnya 100 dosa yang diremehkan wanita. Kan bingung ya?
100 apa 300 nih dosa yang diremehkan wanita gitu kan. Jadi ternyata dosa yang diremehkan wanita nih di buku-buku ini udah kayak kamus bahasa Inggris gitu loh. Jadi kalau ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta gitu ya. Jadi angkanya berubah-ubah. Semakin miliar berarti harga kamusnya itu semakin mahal gitu ya. Nah, terus kemudian ada dosa-dosa yang tidak disadari kaum wanita gitu, atau ciri-ciri perempuan yang dirindukan neraka gitu ya. Jadi sebel banget karena mempertanyakan kenapa buku-buku yang ngomongin tentang perempuan itu selalu yang diomongin itu dosa sama neraka gitu. Nah, dari rasa sebel itulah kemudian, dan ini buku-buku ini tuh yang nulis tuh semua laki-laki gitu ya. Jadi buku ngomongin perempuan yang diomongin tentang dosa dan nerakanya perempuan gitu. Tapi semuanya yang nulis tuh adalah laki-laki gitu. Nah, dari situlah kemudian aku bercita-cita dan punya motivasi yang sangat besar. Aku harus menjadi penulis perempuan yang menulis perempuan dengan cara yang berbeda. Aku mau menulis kiprah perempuan, aku mau menulis peran perempuan, aku mau menulis pengalaman-pengalaman perempuan yang bukan dosa, bukan neraka gitu ya. Aku mau menulis perempuan-perempuan pemimpin, perempuan dengan berbagai perasaan dan pengalamannya gitu. Dan itu kemudian menjadi motivasiku gitu ya. Nah, jadi inilah hasilnya gitu tadi yang diceritakan gitu. Ada buku Muslimah yang diperdebatkan. Ini kan Duta Damai ya. Jadi ini sangat relevan gitu karena sebetulnya semua buku-buku yang aku tulis itu temanya juga toleransi dan perdamaian gitu. Jadi ini ada buku Muslimah yang diperdebatkan, terus Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar. Jadi salah satu esai misalnya di dalam buku Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar itu, aku nulis tentang di waktu aku kerja gitu ya, penelitian waktu itu di sebuah sekolah gitu, ada satu murid SMA yang dia aneh banget setelah ikut pengajian tertentu gitu. Jadi si murid laki-laki ini itu kalau nyampe sekolah itu jam 10 siang itu baru nyampe sekolah gitu kan. Sekolah masuknya jam 7 ya. Nah itu jam 10 siang dia baru masuk. Terus dia menolak untuk ujian gitu ya. Terus kemudian dia kalau berangkat sekolah itu nggak mau lewat jalan umum. Jadi melipir-melipir lewat sawah, pinggiran-pinggiran dekat desanya gitu. Nah, kemudian diketahui bahwa dia itu ikut pengajian yang menganggap bahwa sistem pendidikan nasional itu togut gitu ya, bukan buatan Islam, itu buatan orang kafir gitu. Terus dia nggak mau lewat jalan umum itu karena takut ketemu perempuan, karena pengajiannya ngajarin kalau perempuan itu adalah makhluk yang berbahaya bagi laki-laki dan membuat laki-laki itu jadi tidak konsen beribadah gitu ya. Pokoknya perempuan itu adalah sumber bencana gitu. Jadi makanya dia berangkat sekolah itu melipir-melipir lewat galengan sawah, lewat pematang sawah gitu ya. Nah, itu aku ceritain di buku ini gitu. Terus selain itu, aku juga nyeritain satu teman kuliahku. Jadi aku punya satu teman kuliah yang dia tuh gaul banget ya. Dia itu jipon. Jipon tuh apa tahu nggak teman-teman? Jipon adalah jilbab poni. Jadi kalau jilbaban kelihatan rambut poninya, itu namanya jipon gitu. Jadi temanku itu jipon. Terus pakainya celana jeans bolong-bolong gitu, pakai sneakers gitu ya, gaul banget deh pokoknya gitu. Nah, suatu saat kalau teman-teman ingat, jadi beberapa tahun lalu itu ada bom meledak di Kampung Melayu, di terminal Kampung Melayu kalau teman-teman ingat gitu ya. Nah, pada saat itu video tentang bom Kampung Melayu itu lumayan beredar gitu. Jadi ada video korban yang tangannya itu
terpisah dari badannya gitu ya, dan darah-darah berceceran gitu. Dan kemudian si akun Facebook temanku tadi yang dia itu jipon, dia pakai celana bolong-bolong gitu ya, pakai sepatu gaul banget, kok dia nge-share konten itu gitu. Konten video korban bom Kampung Melayu gitu. Dan dia dikasih caption itu, dia nge-share video korban terorisme itu, terus dia kasih caption, saya bisa menjadikan Jakarta seperti Malawi gitu ya. Jadi Malawi itu adalah satu daerah di Filipina yang dikuasai juga oleh terorisme waktu itu oleh ISIS gitu ya, sebelum ISIS kalah gitu. Nah, kemudian kan aku kaget ya, kok bisa temanku yang gaul banget gitu ya, yang nggak terlalu taat beragama, tiba-tiba dia nge-share video korban bom dan dia support nilai-nilai ekstremisme dan kekerasan gitu, karena captionnya dia bisa mengubah Jakarta seperti Malawi gitu ya. Jadi kemudian aku baru tahu bahwa ternyata dia itu menikah dengan seorang laki-laki yang memang bukan lagi konservatif, tetapi justru mengajarkan nilai-nilai ekstremisme gitu. Karena ketika aku jelajahi kemudian akun Twitternya, akun Instagramnya, itu ada foto-foto dia itu di musim dingin menjelang Ramadan, yang aku curigai mungkin itu dia itu kayak mau ke Yaman atau ke daerah Afghanistan gitu loh. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau pengikut ISIS itu kalau melakukan amaliyah menjelang Ramadan, mereka itu percaya pahalanya akan makin besar gitu ya. Jadi ada tweet-tweet dia dan postingan Instagram dia itu yang berpamitan dengan orang tua mereka gitu, dan bilang bahwa menjelang Ramadan mereka akan pergi ke surga dan sebagainya gitu ya. Dan cerita itu tadi ya, cerita anak sekolah yang berubah jadi ekstremis, kemudian cerita temenku yang berubah jadi ekstremis, itu aku tulis semuanya di buku Hijrah Jangan Jauh-Jauh, nanti nyasar. Nah, kenapa sih teman-teman aku menceritakan buku-buku yang aku tulis gitu ya? Karena aku mau bilang bahwa jadi penulis itu karena ini adalah kelas motivasi menulis gitu ya, penting untuk bilang bahwa jadi penulis itu mudah gitu. Jadi penulis itu nggak sulit kok gitu. Yang pertama, kalian butuh motivasi yang kuat gitu. Seperti motivasiku tadi gitu. Kalau ditanya kenapa sih aku jadi penulis gitu ya, ya cerita tadi. Karena aku sulit nemu penulis perempuan yang nulis tentang perempuan dengan cara yang adil gitu ya. Aku sebel sama penulis laki-laki yang sok tahu tentang perempuan, sehingga ketika ngomongin perempuan itu yang dibahas dosa sama neraka doang gitu ya. Nah, itu tuh motivasi kuat. Nah, di sini teman-teman perlu untuk memunculkan motivasi kuat sebagai penulis itu apa gitu ya. Motivasi kuat sebagai duta damai itu apa? Coba aku mau denger dulu suaranya. Aku mau 2 orang raise hand. 2 orang raise hand, aku mau untuk bercerita kenapa kalian pengen jadi content creator, pengen jadi penulis gitu ya. Dan bercerita aja tentang diri kalian. Apakah kalian sudah content creator atau sudah penulis, atau baru banget mau belajar, atau ada karya kalian yang dimuat di media sudah pernah atau gimana? Coba siapa yang mau raise hand? Adakah yang mau raise hand? Ais Fahira, silakan Ais. Sama Triwidayat ya, nanti setelah Ais ya, silakan Ais bercerita. Halo, selamat siang Mbak Kalis. Siang Ais. Aku udah ngikutin semenjak mahasiswa sih, ngikutin Mbak Kalis. Wow, terus kamu sekarang sudah berapa tahun setelah jadi mahasiswa? Udah lulus Mbak, udah. Aku sekarang sih juga nulis sih Mbak, tapi nulis artikel gitu, kolom-kolom gitu, kolumnis juga, dan mau beralih jadi konten kreator karena orang itu tuh lebih
suka mendengar dan melihat konten audiovisual. Jadi kayak lebih menjangkau banyak orang dan memunculkan diskusi di kolom komentar gitu kayak Mbak Kalis bikin. Baru-baru mulai sih. Oke, kamu sebelumnya kolumnis di mana, Ais? Hmm, dulu tuh ganti-ganti sih Mbak, nggak selalu tetap di situ. Kayak kalau sekarang sih bukan kolumnis sih, kayak kontributor aja di Bincang Perempuan di media perempuan. Jadi nulis-nulis tentang isu perempuan juga gitu. Dan aku kepikiran juga mau nerbitin esai aku tuh kayak Mbak Kalis karena aku lihat di Sumatera Barat di Padang itu penulis perempuan itu eh apa ya dikit gitu. Kebanyakan di mana-mana kalau forum diskusi cowok semua gitu. Berarti ini Ais online dari Padang ya? Ya, Oke. Ais udah mulai optimasi Instagram, udah berapa lama? Instagram belum lama sih, baru 2 bulan 3 bulan terakhir sih Mbak. Baru 3 bulan. Oke. Ya, ya. Eh, Apa ke yang depannya berencana mau optimasi dengan konten-konten bertema apa? tema-temanya itu tuh kalau nggak soal isu sosial kayak berita terbaru dihubungin sama case perempuan sama keberagaman sih karena aku juga ngurus IG ada namanya Pelita Padang namanya komunitas keberagaman gitu Mbak. Oh, kamu kerja atau intern di Pelita? Bukan kerja sih tapi emang bagian gitu pengurus pengurus komunitasnya gitu. Oh, jadi Pelita punya komunitas anak muda di bawah Pelita. Iya, ada komunitas anak muda. Jadi aku yang ngurus sosmednya. Jadi kayak kenapa nggak sekalian aja gitu. Aku yang konten di situ, collab di situ biar banyak yang nonton gitu. Oke, salam untuk Uni Jeffrey sama untuk Silmi. Iya. Iya, halo, terima kasih ya Ais sudah bercerita. Tri Widayat, halo Kak, kamu dari kota mana? Halo, selamat pagi Mbak Kalis. Saya dari Kota Lampung, tapi saat ini saya domisili di Semarang, Kota Semarang. Kamu bekerja atau kuliah? Saya kuliah, saat ini saya mahasiswa semester masuk 6 nih di Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada ya pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ada, saya angkatan kedua, angkatan pertama itu tahun 2021. Wow, that's new for me. Itu di kampus mana? Itu baru ada satu di Indonesia, mungkin dunia ya, dan dinaungi oleh Yayasan Untak Semarang, Universitas 17 Agustus 1945. Wow. Oh, justru Untak ya? Untak. Wow. Wow, 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 keren banget. Terus gimana? Kamu mau bercerita tentang cita-cita kamu menjadi penulis atau pengalaman kamu menerbitkan tulisan? Sebenarnya kalau sampai menerbitkan belum ya Mbak. Cuma saya pernah nulis cerpen itu judulnya Perbedaan itu Alamiah gitu loh. Itu dulu dipublikasikan sama Dikdaya Book sama Mas Syafiq gitu. Pernah di Dikdaya Book. Terus saya juga pernah nulis sebuah buku tapi saya konsumsi pribadi ya itu menceritakan kisah hidup saya. Itu maaf ya mungkin kalau judulnya itu saya tuh gitu loh. Kenapa kok gitu? Karena itu Sorry, menceritakan sorry, perjalanan tadi hidup saya sempat yang sempat hilang tadi suaranya dikit. Kenapa? Judulnya apa? yang kalau cerpen udah ya Mbak ya. Cerpen udah. Perbedaan adalah apa tadi? Perbedaan itu alamiah. Terus saya pernah Oke. nulis buku tapi itu saya konsumsikan pribadi. Itu judulnya Musafir Cinta. Jadi buku itu menceritakan perjalanan hidup saya yang mulai dari eh, saya agak saklek di agama sampai akhirnya pola pemikiran saya mulai pecah. Saya mulai merasa terisolasi. Kebetulan saya ini kan lahir dalam lingkup keberagaman ya Mbak. Jadi ibu saya itu seorang Muslim, tapi Muslim kejawen gitu loh. Jadi masih akulturasi dengan tradisi Jawa. Sementara bapak saya itu abangan gitu. Itu salah satu yang mendasari pola pikir saya. Terus di dalam keluarga saya itu ya, itu kakaknya itu Islam, 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 saya sendiri di tengah-tengah penghayat percaya. Wow. Terus udah coba kamu ubah
bentuk ke konten digital belum itu tulisan-tulisan kamu yang udah ada? Kalau yang apa namanya buku itu belum sih, cuma yang sempat saya publikasikan itu yang cerpen, karena kalau yang buku itu minimal 60 halaman atau berapa gitu loh Mbak, sementara yang apa Musafir Cinta itu hanya sekitar 40 atau 45 halaman gitu kok, nggak sampai 60-an, belum sampai. Ke konten digital udah konten belum? Kamu Instagraman atau TikTokan? Instagram dulu pernah, kayaknya belum deh, cuma dipublikasikan sama itu, sama apa penerbit Dikdaya Book udah dipublikasikan cerpennya. Padahal kalau kamu udah banyak tabungan tulisan, itu tinggal diubah aja jadi konten digital. A day in my life as penghayat kepercayaan di Indonesia. Yuk ikutan aku, gitu udah langsung bisa tuh. Ya, sama Kenapa nggak melakukan itu? harus dicoba ya kayaknya ya. Ya dong, apalagi kalau misalnya yang belum ada tabungan konten tulisannya kan harus mikirin ide dulu. Tapi kan sebetulnya kamu udah punya tabungan konten tulisan banyak banget. Itu tinggal dibikin aja versi videonya atau dibikin versi digitalnya untuk di-share di IG, di TikTok. A day in my life sebagai anak ibu kejawen gitu. Gimana? Kebayang nggak? Kenapa ketawa? Kebayang nggak? Mulai kebayang nggak? Enggak, sebenarnya kalau kebayang itu, aku kan sedikit share ya Mbak. Aku kan semester 5 ini sudah masuk metode penelitian ya. Terus kemarin itu aku berencana, karena prodiku kan basicnya apa namanya guru ya. Jadi pendidikan kepercayaan ini nanti jebolannya dikhususkan untuk mengajar para siswa-siswi dari basicnya kepercayaan. Karena untuk saat ini kan mereka untuk mengambil nilai pendidikan kan mereka harus memakai salah satu agama gitu loh, baik Islam, Hindu, Buddha, karena untuk kepercayaan itu kan belum ada gurunya ya, adanya penyuluh, Iya, sementara penyuluh itu kan masih belum masuk strata guru kan, minimal S1 gitu. Nah, keren banget. di skripsi apa metode penelitian kemarin itu aku berencana ngambil judulnya itu makna dan nilai sesaji dalam perspektif ajaran Saminisme atau sedulur sikap, dan apa kontribusinya terhadap pelestarian alam. Di situ kemarin juga aku udah mulai survei ya, udah langsung ke Blora di Kampung Samin, ternyata Rumahku, Blora, aku orang Blora. Blora ternyata stereotip buruk yang diajukan kepada masyarakat Samin itu tidak sesuai seperti itu ternyata ketika aku langsung berbicara dengan sesepuhnya. Iya kan tinggal itu, berarti tinggal niatnya untuk menjadi content creator digital kayak, hey guys, get ready with me, kita akan bertemu dengan komunitas Samin hari ini. Kepikiran nggak? Atau guys, hari ini aku akan membongkar mitos sajen, ya. Kalian tahu nggak apa itu sajen? Jadi kan kamu tuh udah ada pengetahuannya, udah ada tabungan tulisannya dan tinggal diucapkan doang sebenarnya gitu. Jadi dari judul yang kamu presentasiin tadi aja tuh udah jadi berapa konten tuh. Hai guys, sajen. Hai guys, ketemu komunitas Samin. Hai guys, apalagi banyak banget gitu. Gimana? Jadi siang hari ini sebetulnya aku ditugaskan oleh Mas Saiful dan Mbak Kusuma itu sebetulnya cuman untuk ngompor-ngomporin kalian biar mau get ready with me. Kita hari ini akan belajar tentang sajen gitu. Gimana? Mantap. Oh Mas Saiful, aku pernah join kok ke Duta Damai Mas, pernah beberapa kali gabung. Keren acaranya. Siap. Ditunggu partisipasinya. Dulu waktu masih di Semarang itu zamanku yang jadi koordinator itu Mas Yoga Pratama. Sekarang pulang ke Lampung. Oke, makasih ya sharingnya ya. Sama-sama Mbak Kali, sehat-sehat. Oke, aku ini ceritanya menarik banget ya. Tadi ada Padang, terus ada
istri yang lagi belajar. Jadi aku baru tahu sumpah ini this is new for me. Udah ada jurusan pendidikan penghayat kepercayaan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Aku mau dengar barangkali ada cerita yang lain lagi tentang cita-cita teman-teman semua sebagai content creator dan mungkin yang sudah berpengalaman menjadi content creator juga boleh. Siapa yang mau resen lagi? Barangkali ada pengetahuan baru lagi buat teman-teman seperti cerita-cerita tadi. Siapa yang mau resen? Silakan. Christina Jessica ya. Oke, Christina silakan. Halo, sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran dan merdu banget. Iya, sebelumnya kenalin aku bisa dipanggil Cika atau Jessica. Iya, mungkin karena aku nyanyi kali ya, jadinya suaranya gini. Aku sebenarnya dulu tuh sempet aktif di TikTok, cuma memang aku tuh orangnya paling susah buat konsisten bikin TikTok. Maksudnya bikin konten secara umum. Jadi tuh kadang idenya udah ada, tapi eksekusinya itu kayak gimana gitu. Terus kayak misal udah ngerekam tapi aduh malas banget ngeditnya atau kayak udah diedit kayaknya kok kurang gitu jadi nggak diupload. Cuma aku memang 2023 tuh sempat kayak magang jadi creative writer terus sama data jurnalis juga karena kan aku backgroundnya matematika jadi kayak mungkin bisa kali ya eh, nulis tapi kayak nge-make ilmu dari matematikanya gitu walaupun jujur nggak kepake juga sih yang di kuliah gitu. Em, Sebenarnya ide tuh banyak, permasalahan aku sih itu ide banyak cuma kadang eksekusinya yang susah jadi kayak paling biar aku kayak ya nongol-nongol aja lah gitu di Instagram jadi aku biasanya kayak suka repost konten orang terus nanti aku bikin caption terus tapi kadang-kadang kayak marah-marah gitu sih jadi kayak konten kreator pemarah. Soalnya kayak nggak tahu kenapa kayak awal tahun ini tuh kayak ada aja gitu yang bikin marah. Apalagi di Bali gitu. Karena aku sekarang lagi tinggal di Bali gitu. Ide banyak itu apa ya? Aku mau tahu. Misal kalau yang kayak tahun ini kan aku di Bali lagi ada pemberhentian katanya sih sementara. Cuma jujur aku agak trust issue ya. Jadi di Bali itu kan transportasi umumnya dikit banget. Nah, adalah satu transportasi umum namanya Transmetro Dewata yang yang apa namanya lebih efektif lah dibanding yang satunya lagi itu Transarbagita. Nah, Transmetro Dewata nih sebenarnya kayak subsidi dari APBN gitu. Nah, terus dia diberhentiin padahal itu doang satu-satunya transportasi umum di Bali yang bisa ngejangkau dari Bali Selatan tuh Jimbaran sampai bisa ke Tabanan, terus ke Ubud, pokoknya beberapa mayoritas daerah-daerah yang wisata, walaupun nggak semua ya, paling kayak Sanur, Ubud gitu yang kejangkau sama busnya ini gitu, sama mall-mall tuh juga banyak yang kejangkau kan. Tapi malah dihapus gitu, padahal nggak ada transportasi lagi. Nah itu sebenarnya aku waktu itu udah bikin konten, terus aku udah rekam, udah aku edit. Tapi kok aku rasanya kayak jelek kali ya, akhirnya aku hapus. Jelek kali itu substansi atau kamunya kelihatan jelek karena rambutnya awut-awut? Enggak sih, kalau rambut sama muka aman, cuma memang kayak kok kayaknya kurang tersusun gitu ya kata-katanya. Terus kayak ya jelek aja gitu rasanya, jadi udah hapus aja gitu. Berarti ketidakpercayaan diri akan substansi, terus padahal udah nyiapinnya berjam-jam berhari-hari berujung dihapus di Del nggak jadi diupload ya. Iya, terus sempet juga kayak udah rekam tinggal upload, lupa mulu diupload, udahlah udah lewat, dah hapus aja gitu biar gak memenuhi memori. Isu-isu isu sosialnya udah ganti, kontennya belum diupload. Iya, walaupun sebenarnya sih ternyata pas aku cari tahu sebenarnya masih diomongin, cuma memang bukan jadi hot news aja. Jadi sebenarnya
kalau setelah dipikir-pikir ya upload-upload aja sih sebenarnya nggak apa-apa karena memang aku juga cukup sering apa ya mengomentari sesuatu di story gitu kayak bikin konten di story itu tuh nggak yang kayak misalnya hot newsnya tuh udah lewat gitu tapi aku tetap bikin cuma kayak it feels different kalau misalnya aku bikin konten di Reels atau TikTok gitu dulu aku sih aktif banget bikin di TikTok sekarang udah jarang banget karena aku udah nggak terlalu bisa baca algoritmanya lagi kalau yang di TikTok ya karena kan TikTok jujur cepet banget jadi kayak somehow bisa di atas banget somehow bisa di bawah banget dan aku nggak terlalu bisa ngebaca lagi gitu tapi kalau di Instagram mau sih bikin lagi gitu kebetulan kan aku juga kayak Mbak Kalis aku eh tapi nggak bisa disamain juga sih maksudnya kalau Mbak Kalis kan kayak udah kastanya udah tinggi banget ya kalau aku mah apa tuh gitu tapi aku bahas isunya sama kayak isu perempuan, kesetaraan, keragaman gender gitu-gitu sih. Karena kadang ada topik yang lagi apa diomongin gitu ya, sebenarnya itu timeless gitu. Jadi walaupun kita telat nguploadnya, sebetulnya tuh masih bisa untuk diupload karena kayak suatu saat itu ada kasus yang serupa lagi muncul gitu ya. Jadi Iya, kadang-kadang some issues tuh timeless banget gitu. iya bener sih. Dan eh, kebetulan kan aku juga ini mungkin bisa dibilang struggle walaupun sekarang bukan struggle ya. Dulu tuh pas aku lagi on fire-nya mau bikin konten apalagi pas COVID kan gabut banget ya itu. Jadi kayak ya kalau bikin-bikin konten sebenarnya nggak masalah. Cuma waktu itu aku masih takut kalau dilihat keluarga karena kayak nih anak karena kan di keluarga aku tuh anaknya kayak nggak banyak komplain ya kayak ya udah manggut-manggut aja. Tapi aslinya tuh di sosmed di story ya karena aku maaf kalau ada keluarga aku di sini tapi tolong jangan cepu aku nge-hide aku di story jadi aku suka kayak marah-marah apa namanya banyak ya suka-suka hatiku lah gitu mau upload apa kan nah tapi kalau di reels gitu tuh kadang takut kayak kalau dilihat mama tuh kayak kamu nih kenapa sih malah ngomongin yang kayak gini gitu kalau sekarang sih udah bodo amat mau dikomplain juga malah niatnya yang udah ya udah mager. Oke, ceritanya menarik banget. Jadi emang ada sih orang yang kayak takut jadi content creator gitu atau nggak jadi content creator karena ada apa ya kayak malu ditonton keluarga atau menjaga dari relasi di kantor gitu ya karena kalau aku nanti banyak bacot nanti dapat sanksi dari kantor terus diomongin di kantor dan lain-lain itu memang ada gitu dan itu kita ya harus mengubah persepsi itu karena kalau kita memang ingin jadi content creator ya kita harus mengubah persepsi itu sih kayak kalau misalnya aku mikirnya udah bodoh amat gitu sih jadi kayak ya gini sih mungkin karena jiwaku memang orangnya kritis gitu ya bawel dan bacot gitu jadi kayak kalau kebutuhanku untuk speak up itu lebih besar dibandingkan dengan rasa maluku atau rasa apa gimana ya nanti kalau aku diomongin dan gimana ya bla 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 itu kayak lebih besar rasa ingin speak upku gitu. Jadi yang ku perjuangkan itu adalah kebutuhanku untuk speak up untuk konten gitu. Dan ya kalau aku kayak bodo amat kalau bahkan udah di level sering gitu kehilangan teman karena ya mereka nggak sepakat sama konten dan sebagainya gitu. Jadi itu memang pilihan masing-masing orang gitu ya. Terima kasih Christina ceritanya. Ada lagi nggak yang mau bercerita tentang pengalamannya ngonten atau keinginannya buat jadi content creator? Apakah ada yang lain? Ceritanya seru-seru sih, kayak beda-beda banget tadi. Dari 3 orang yang udah bercerita, beda-beda semua. Mbak Apakah Kalis, ada? mau aku boleh nambah dikit nggak? Aku lupa. Ini kayaknya soalnya konten creator pernah mengalami masa ini deh. Boleh. Apa tuh? Eh, Kalau misalnya udah bikin konten, niat-niat, terus habis itu ternyata engagementnya nggak Hmm. apa namanya nggak banyak gitu kayak likes-nya dikit atau viewersnya dikit itu kayak bikin udah males. Itu salah satu penyebab aku tuh udah jarang banget konten di TikTok sih. Tapi TikTok tuh sebetulnya sosial media yang paling demokratis kan, karena
kalau di Instagram atau di Twitter atau di sosial media lainnya kamu harus ngumpulin followers dulu buat dilihat sama mesinnya platform itu. Tetapi di TikTok even followers kamu cuma 10 biji doang, kamu punya kesempatan yang sama untuk FYP gitu. Dan sekali FYP itu engagementnya bisa gede banget gitu loh. So I think TikTok itu kayak worth to try sih. Walaupun sampai sekarang juga aku masih kecil di TikTok gitu, tapi karena aku ngelihat TikTok tuh potensinya besar dan dia sangat demokratis gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya terus dicoba sebetulnya gitu. Setuju nggak? Iya, aku setuju sih. Walaupun memang roller coaster banget main TikTok, tapi iya. Tapi kayak kadang-kadang harus mencoba bentuk konten lain gitu loh. Kadang kayak, oh TikTok tuh ternyata nggak mau kalau aku ngasih konten video, dia maunya tuh kalau konten slides gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang pun misalnya kalau aku konten slides, itu tuh bisa gede banget yang bisa sampai sejutaan gitu dan kesamber FYP mulu kalau konten slides. Tapi ketika naikin konten video tuh kayak susah banget naiknya. Jadi kadang kayak ya udah gitu kayak ya seberapa tangguh kita ngecoba semua bentuk konten dan topik sih sebenarnya. Itu dari aku buat Christina. Ini ada yang udah resen lagi, Ainun Umami. Silakan bercerita. Hai Ainun. Iya, Oke, kamu mau bercerita apa? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini saya suaranya sudah masuk kan ya, Mbak? Sudah jelas sekali. Iya, perkenalkan nama saya Ainun Umami. Saya sekarang tinggal di Bogor, Mbak. Dan saya sekarang pekerjaannya sebagai guru honorer yang memang masih muda nih pengalaman jadi gurunya. Yang di sini saya ingin bercerita keinginan saya gitu untuk menjadi seorang penulis ataupun penulis di konten kreator gitu ya, membagikan ilmu-ilmu gitu seperti Mbak Kalis yang aktif sekali di Instagram gitu. Nah, pengalaman saya ini sebenarnya cukup banyak ya Mbak mengenai ini, mulai dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman bersama anak-anak gitu di sekolah yang saya temui. Secara pribadi memang dari dulu khususnya tentang hijab gitu. Saya punya pengalaman sendiri di mana saya itu mengalami masa-masa yang bingung gitu. Saya itu harusnya pakai hijab yang seperti apa sih gitu kan. Apalagi waktu itu di kalangan teman-teman saya itu banyak sekali booming untuk memakai misalkan cadar ataupun kerudung-kerudung yang lebar gitu. Dan ketika saya perhatikan itu memang hanya sebagai tren saja gitu yang ketika saya samperin ke rumahnya gitu itu masih pakai yang celana keluar gitu, tapi sewaktu-waktu memang tertutup gitu. Bahkan saya ketemu sama temen itu yang awalnya biasa saja gitu jadi hijrah disebutnya, itu malah cuek ke saya gitu dan tidak menyapa gitu loh, ada apa gitu. Dan pengalaman juga dari orang-orang sekitar gitu yang ketemu tentang rumah tangganya gitu yang sampai berakhir gara-gara memang dari pihak suaminya itu salah satunya itu menjauhkan gitu, melarang dia untuk berteman dengan teman-temannya yang masa lalunya itu atau kami gitu ya yang memang masih pakai kerudung yang seadanya gitu, memakai jeans gitu kan. Dan sampai akhirnya dengan konflik-konflik yang lainnya tentunya ya berakhir perceraian seperti itu. Dan untuk di anak-anak juga di sekolah gitu, saya menemukan banyak sekali siswa-siswi yang saya mengajar di SMP, Mbak, yang memang basicnya itu kan bukan pesantrenan gitu ya, bukan yang taat-taat agama banget gitu. Jadi anak-anak yang di sana tuh sangat beragam. Yang memakai kerudung pun ya karena mereka tuntutan sekolah saja gitu. Di luar itu saya suka ketemu dengan mereka tuh tanpa kerudung gitu dan masih biasa saling sapa gitu. Tapi ada hal yang bikin saya tuh pengen banget nulis itu tentang contohnya misalnya masalah HID aja gitu kan. Mereka itu masih minim sekali pengetahuannya. Satunya misalkan pada waktu saya
merapihkan aula gitu, ada sejadah-sejadah yang berserakan gitu. Ayo kita bantu-bantu ini yuk beresin gitu. Terus ada yang bilang, enggak Bu, saya lagi head gitu kan. Loh terus, ya kan megang sejadah itu nggak boleh Bu, katanya kalau lagi head gitu. Terus ada waktu lagi, saya lagi ngobrol di kelas gitu ya, sharing-sharing, itu tentang yang usia balik gitu kan. Sampai ke obrolan, coba kalau di rumah juga kamu boleh kok sharing sama orang tua gitu, apa itu tentang head gitu ya, mimpi basah itu apa gitu. Terus ya kalau saya ngomongin itu Bu, nanti saya ditampar Bu, katanya gitu. Yang memang kayaknya itu masih tabu gitu di kalangan anak-anak gitu, apalagi yang perempuan gitu. Dan sewaktu-waktu juga sering saya temukan beberapa ya di Oke, sekitar orang tua. bentar. Pertanyaan saya semuanya udah ditulis belum? Tadi ceritanya udah banyak banget itu. Udah Ya, ditulis belum pertanyaannya? belum rampung sih Mbak, masih nulis sedikit-sedikit dan memang belum sempat diterbitkan karena saya juga nggak tahu nih gimana caranya Nggak untuk harus buku, satu cerita gitu. Rutin nggak? Nulis rutinnya di mana selama ini? baru sekarang ini Mbak, baru di tahun 2024 akhir kemarin gitu, di bulan Desemberan itu saya coba nulis-nulis gitu. Memang belum di-share gitu kan. Tapi saya suka ngumpul-ngumpulin dan ya Kenapa kadang nggak di-share? Kenapa nggak di-share? Diomelin nih. Kenapa nggak di-share? masih ya kadang mood juga, kadang ya Mbak masalahnya, terus kadang aduh ini takut, ya masih takut untuk menerima kritikan-kritikan yang memang tajam atau seperti apa gitu. Dan memang kalau untuk Instagram sendiri saya belum aktif begitu banyak timbal untuk Instagram. Nah, Oke. Tips menulis dari Kalis yang pertama adalah nulis hari. Jadi dulu saya langsung yang praktis saja. Jadi dulu saya menjadi penulis itu berasal dari kebiasaan setiap belum Instagram seperti sekarang. Setiap hari saya tuh update status di Facebook. Setiap hari saya menceritakan sesuatu di Facebook gitu. Dan cara untuk disiplin menulis adalah dicoba aja kuatnya berapa paragraf hari itu gitu. Jadi misal ketika pertama kali menulis kuatnya 4 paragraf, ya udah konsisten di 4 paragraf. Kemudian besoknya tambahin jadi 5 paragraf di Facebook gitu. Besoknya tambahin jadi 6 paragraf, atau kalau sekarang caption Instagram atau carousel di feed Instagram gitu ya. Jadi kuatnya hari itu di berapa paragraf. Dan ceritakan aja semuanya gitu. Jadi dari teman-teman nih melek mata gitu ya. Misalnya habis itu cari sarapan, di warung itu ada peristiwa apa. Di jalan ngelihat peristiwa apa gitu, tulis gitu ya. Dari 4 ke 5, 6 ke 7, apalagi sekarang slides Instagram tuh bisa bablas sampai 20. Jadi sebenarnya dulu di Facebook gitu ya, misalnya saya nulis karena saya sudah memang penulis yang bagus gitu. Jadi sekali nulis tuh bisa 8 sampai 10 paragraf gitu. Terus kemudian satu paragraf itu bisa dikopas ke slides Instagram jadi satu slide. Jadi nulis kalau 8 paragraf tuh berarti bisa 8 slides di feed itu gitu. Jadi dulu saya berubah jadi penulis Instagram itu setelah Instagram ada menu carousel atau kita bisa upload multi slides gitu. Sebelum itu Instagram tuh cuma bisa ngupload satu foto doang. Itulah kenapa dulu Instagram dikenal sebagai platform visual. Jadi yang bisa jadi selebgram itu cuma orang-orang yang cantik atau yang kaya raya. Kalau cantik dia langsung privilege gitu ya, atau ganteng dia langsung privilege, followernya banyak. Atau kalau kaya raya dia bisa konten-konten travel atau konten-konten makan. Dulu Instagram kayak gitu. Tapi setelah Instagram ada fitur untuk upload multi slides atau carousel yang sekarang sampai 20 slides, itu sebetulnya adalah kabar baik buat creator-creator yang skillnya adalah menulis gitu. Karena tulisan kemudian bisa di-share. Oleh karena itu sekarang media berita gitu ya, kemudian media opini dan sebagainya tuh sekarang semua kuat banget di Instagram, di TikTok juga, karena bisa teks tuh dipindahin jadi mode visual kayak gitu. Oke, makasih Bu Ainun ceritanya. Aku ke Kak Ahmad Ubaidillah, silakan.
Oke, terima kasih Kak Kalis. Kak Kalis boleh nggak tanya soal konten kreator? Jadi Boleh gini, Kak, dong. Bayar untuk apa? itu siang. Ya, jadi konten kreator itu aku tuh masih bingung Kak nentuin soal niche. Niche-nya itu di mana? Karena mungkin selama ini aku ini orang yang generalis ya, bukan terlalu spesialis. Aku mungkin bekerja di satu bidang, tapi aku punya banyak banyak gitu loh. Nah, aku tuh kemarin terakhir tuh apa namanya nge-branding di sebagai bapak-bapak. Cuma aku mikirnya ya ini nanti jatuhnya kemana gitu. Terus engagementnya juga nggak terlalu baik. Ada yang bilang gini, Mbak Kalis, mungkin ini di apa itu ya, coba diverifikasi apakah benar apa enggak. Katanya ada orang yang bilang gini, coba untuk soal NIS ini kamu coba dulu selama 1 atau 2 minggu, kalau memang kurang bagus ya mungkin ganti NIS lagi di akunmu sampai nemu mana yang bagus baru itu kamu tetapkan jadi NIS kamu. Nah, apakah hal itu benar apa enggak, Mbak Kalis? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau justru aku nggak menyesuaikan sama Ya. audiensnya gitu. Yang kulakukan justru adalah aku paling kuat dan paling punya endurance atau daya tahan itu untuk konten seperti apa dan tema apa itu dulu. Jadi kenapa kemudian aku jadi aktif konten creator isu perempuan dan isu keberagaman dan isu-isu sosial gitu ya. Karena sampai 10 tahun ke depan aku itu bisa ngegarap tema itu karena memang bacaanku banyak di situ, studiku latar belakangnya memang itu gitu ya. Dan aku perempuan, aku mengerti banget keresahan sebagai perempuan gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya mau ngelawan siapapun gitu ya, atau misalnya eksplorasi tema apapun di situ, itu aku bisa gitu, selalu bikin kontennya gitu. Tapi kalau kamu mikirinnya niche-nya apa ya gitu, terus kok kayaknya sepi, ganti tema kayaknya sepi ganti tema terus misalnya suatu saat kamu beruntung gitu, misalnya FYP. Tapi sebetulnya untuk tema yang itu nggak kamu banget gitu, yang aku tuh nggak nyaman ngegarap tema ini dan dengan persona ini gitu. Misalnya kontenmu yang FYP itu misalnya yang muka kamu dilucu-lucuin pakai OOTD apa gitu. Tapi sebenarnya kamu nggak nyaman dengan itu gitu kan, ngejalaninya juga nggak happy dan nggak bisa lama gitu. Sebetulnya yang kita kejar adalah kita menjadi content creator yang nyaman dengan diri kita, nyaman dengan apa yang kita bicarakan, dan daya tahan kita itu bisa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga kita bisa konten terus, itu yang penting. Nah, pas kemarin jadi bapak-bapak, kamu nyaman nggak gitu? Bapak-bapak yang gimana Iya, kontennya? saya sih nyaman sih Mbak, soalnya saya kan kontennya bapak-bapak yang receh ya, cuman ngeksplor sama hal-hal kecil kayak apa ngelempar pertanyaan kenapa biasanya tukang nasi goreng kok cowok semua, kenapa nggak ada yang cewek. Nah, aku tuh suka ngulik hal-hal yang sekiranya orang nggak kepikiran gitu, cuman aku mikirnya ini engagementnya bagus, tapi nanti ke depannya harus dibawa kemana gitu loh. Aku soalnya kan mikir kan kalau misalnya aku soalnya waktu itu jadi apa konten itu karena waktu itu PHK kan, kena PHK gitu. Aku mikirnya nanti bakal bisa ada sesuatu yang aku jual atau apalah. Nah, aku bingung kalau aku kontenku istilahnya komedi kayak gitu, nanti apa yang bisa aku hasilkan gitu loh, Mbak. Aku mikirnya kemarin kayak gitu. Iya, jadi tema yang kita biasanya endurance atau daya tahannya paling lama, kita akan punya energi yang lama ngerjainnya, itu biasanya tema-tema yang berkaitan dengan bidang studi kita, misalnya kayak kamu kuliahnya dulu apa gitu ya, atau kamu paling sering itu baca buku apa atau baca film apa Kayak yang kamu jadi sangat ahli ketika ngomongin itu. Kalau enggak, biasanya kaitannya sama pekerjaan yang kamu geluti atau hobi-hobi yang kamu tuh udah ngulik banget sehingga kamu ahli gitu. Biasanya itu sih, karena itu mau ditantang 10 tahun ke depan, kamu akan bisa terus ngomongin itu gitu. Misalnya butuh riset pun, itu risetnya tuh tambah dikit-dikit doang. Tapi kalau kamu maksa, misalnya kamu nggak terlalu senang sebetulnya nyimak Metro TV atau TV One, tiba-tiba kamu jadi konten kreator politik, itu kan berat banget gitu.
misalnya seminggu ini kamu paksa karena kamu lagi rajin-rajinnya riset, tapi itu nggak akan sebulan gitu, karena kamu sebenarnya nggak ngerti di situ, gitu. Jadi itu sih, coba dipikirkan yang kamu paling ahli itu sebetulnya apa, gitu. Oke, siap Kak Kalis. Terima kasih. Oke, ini tuh ada satu lagi, Taskiatun Nufus, bener ya? Ada nggak orangnya di balik kamera itu? Sedang raise hand. Ada, Kak. Halo, kamu masih imut sekali. Kamu di kota mana? Terima kasih, Kak. Mm-mm. Saya mau bertanya, Kak. Sebelum perkenalkan dulu, saya Siti Tazkiyatun Nufus. Saya saya tinggalnya di Banten, tapi sekarang lagi di Semarang, kuliah. Hmm. Kuliah saya baru kemarin aja. Eh, Sebelumnya aku meminta motivasi dari Kalis mengenai konten kreator. Sebenarnya awalnya tuh nggak ada kepikiran untuk jadi konten kreator, cuman karena berhubung ini liburan panjang, saya tuh sebelum berpikir ingin kayak bikin video, ngupload atau apa gitu, saya tuh awalnya pengen kayak gimana ya, pengen kerja online, tapi ya karena saya belum tahu caranya gimana, akhirnya saya kayak kepengen, ih mau bikin konten kreator gitu tuh, mau mau kayak apa, aktif di sosial media, yang padahal awalnya itu IG saya itu mati, nggak ada apa-apanya. Tapi pas saya bikin, karena saya itu pengen, jadi saya itu langsung kayak, coba lah gitu ya. Coba nih, ya udah akhirnya aku coba, terus aku post gitu ya. Dan ternyata di situ terlihat gitu tuh, ada aja orang yang suka atau nggak suka gitu tuh. Jadi kadang ada rasa down gitu. Padahal aku kan baru mulai gitu tuh. Tapi ya kok ujiannya berat banget gitu ya. Kayak ada aja yang bikin down atau gimana. Jadi aku minta, eh, jadi Udah bisa kok. Mm-mm. jadi minta motivasinya Kak. Kamu Caranya nulis apa? Kamu konten tema apa yang udah dicoba? pertama itu aku kan hobi sama kayak puitis. Aku sering kayak bikin puitis kayak gitu. Jadi ya puisi, Puisi. ya puisi yang dimana puisi itu nanti kayak di in dengan foto atau video kayak gitu. Itu awalnya seperti itu. Terus yang keduanya itu saya coba untuk temanya itu tentang aurat perempuan ketika sholat. Itu saya coba bikin video, terus saya juga coba post kayak gitu. Tapi ya tadi itu Kak, apa ternyata ada aja yang nggak suka atau suka kayak gitu. Sehingga kadang buat kayak pribadi ada apa cuman gitu langsung aja baru pernah. Mm-mm. Oke, makasih Nufus. Jadi kalau mau jadi konten kreator ya, sekarang juga aku bilang bahwa akan selalu ada dan bahkan banyak komentar-komentar dari orang-orang yang bikin kalian down gitu. Jadi kalau nggak kuat dan emang nggak siap dengan itu ya tidak usah, nggak bisa jadi content creator gitu sih. Dan gimana caranya biar nggak down Kak? Itu butuh latihan. Jadi ketika down sekali, kamu akan konten lagi nggak gitu? Ketika ada banyak komentar-komentar yang bikin down lagi, kamu akan konten lagi enggak gitu. Tapi kalau kamu berhasil kayak konten terus dan walaupun kamu down, dapat komentar-komentar yang mungkin nggak sepakat atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya itu kemudian kelak kamu akan terlatih gitu ya. Oh, kok aku downnya nggak sebesar dulu sih, masih down sih, cuman nggak sampai nangis gitu ya. Terus oh lama-lama terbiasa gitu. Atau kalau aku misalnya aku sudah bikin teori untuk diriku sendiri gitu. Misalnya jadi kayak yang pertama di media sosial ada banyak banget orang-orang yang ninggalin komentar itu dengan nggak pakai niat gitu ya. Jadi kayak kita tahu bahwa kadang-kadang kita juga lagi berak aja kita ngirim komentar kan ke kolom reply orang di Instagram atau ngirim reply di Twitter orang, ya ngaku nggak siapa di sini yang nggak pernah ngirim reply di Twitter atau Instagram pas lagi berak. Semua aku rasa pernah sih gitu. Jadi kalau aku juga kayak
menyadari itu. Aku aja kadang-kadang debat tweet war sama orang aja sambil berak gitu. Ini orang juga paling juga ninggalin komentar iseng gini ya, dia sambil berak terus besoknya dia udah lupa. Ngapain kita harus down, ngapain kita harus nangis-nangis mikirin komentar orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kalau komentar yang bullying, pelecehan, sifatnya udah parah banget kayak gitu, yang golongannya kekerasan, itu biasanya udah nggak aku anggap sebagai manusia yang layak untuk dijawab atau layak untuk aku tanggapi dengan intelektualitas gitu. Karena kualitas dia adalah sebagai pembuli atau sebagai pelaku kekerasan. Nggak, menurut aku itu bukan levelnya gitu kan. Kita konten kan pakai intelektualitas gitu ya. Jadi nggak level kalau ada orang yang ninggalin komentar yang sifatnya pembulian. Nah, tapi kalau ada komentar-komentar yang memang ngajak diskusi gitu ya, dengan etika bahasa yang misal bertanya, Kak, tapi setahu aku gini, menurut kakak gimana? Nah, itu berarti yang layak untuk ditanggepin gitu. Atau dia berbeda, tetapi cara menyampaikan perbedaannya itu menyenangkan untuk dibaca gini. Saya nggak sepakat dengan konten Mbak gini ya. Ya apa, jawab aja. Saya terima kasih atas ketidaksepakatannya, tapi saya juga tidak sepakat dengan komen Anda gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak suka sama kamu, gantian aja jawab saya juga nggak suka sama kamu. Emangnya saya suka sama kamu gitu aja. Jadi dan itu perlu dilatih ya, kayak nalar-nalar humor, nalar-nalar kritis untuk berdialektika di media sosial, biar kita nggak baperan, biar kita terus percaya diri untuk konten itu memang perlu dilatih, dibiasakan gitu. Tapi komentar orang tuh tidak layak untuk menjatuhkan kamu gitu kan. Kamu niatnya apa itu harus selalu kamu pegang teguh. Kamu kan konten untuk berlatih menulis, ya udah gitu. Jadi itu yang harus kamu yakini. Aku kan konten untuk berlatih menulis. Kenapa orang yang merendahkan aku? Berarti kamu nggak salah. Kayak gitu terus dilatih, direfleksikan ke dalam diri, divalidasi sendiri. Gitu. Makasih Nufus, ceritanya semangat ya. Ada Anya ya, kayaknya nggak bisa raise hand. Kenapa Anya? Anya ada nggak? Masih ada nggak Anya? Di kolom chat katanya mau bercerita. Sepertinya tidak ada Anyanya. Oke, kalau gitu aku mau lanjut materi dikit. Ya, tadi berarti kan aku udah nyebutin motivasi kenapa aku nulis, kemudian dengan cerita-cerita yang aku share gitu ya. Nah ini, jadi harus punya misi yang kuat gitu untuk menjadi content creator. Jadi aku jadi content creator tuh bukan content creator iseng yang coba-coba untuk siapa tahu FYP, siapa tahu engagement gitu ya, bukan gitu. Content creator yang jangka panjang aku rasa adalah content creator yang punya misi gitu ya. Jadi misi saya itu kebetulan adalah aku pengen ngerebut definisi perempuan saleha, mulia, taat, bidadari surga yang selama ini dibuat oleh laki-laki. Kemudian aku pengen mendefinisikan ulang sesuai realitas dan pengalaman perempuan tadi gitu ya. Jadi aku tuh paling kesel kalau misalnya ada konten di Instagram gitu ngomong perempuan saleha adalah yang menundukkan matanya, yang tidak pernah keluar rumah gitu ya, yang tidak suka berdandan, yang tidak suka menonjol-nonjolkan diri gitu kan. Nah itu tuh konten-konten yang sudah pasti dibikin oleh konten kreator laki-laki gitu. Nah kan aku keselnya tuh sama hal kayak gitu. Akhirnya aku bikin konten perempuan salihah adalah perempuan yang suaranya keras, yang tatapannya tajam, yang langkahnya sigap, yang punya peran gitu ya. Jadi itu yang direbut gitu. Dan itu adalah misi aku gitu ya. Nah, ketika kita punya content creator yang punya misi, akhirnya ya menurut aku kita nggak akan mundur karena apapun sih gitu. Kayak kita down baca komentar, ya nggak mundur karena kita punya misi gitu ya. Karena kita
misalnya udah ngonten mulu tapi likes-nya dikit, nggak kesamber-samber FYP, nggak akan mundur karena kita punya misi yang jauh lebih besar dari sekedar reward yang diberikan oleh algoritma platform media sosial gitu. Nah, dari situ kemudian aku breakdown apa sih yang bisa aku tulis gitu ya. Yang bisa aku tulis aku ternyata tentang kemanusiaan perempuan. Aku mau nulis tentang bagaimana hak-hak tubuh perempuan, pikiran perempuan, bagaimana kehendak perempuan diperjuangkan. Aku mau nulis tentang kepemimpinan perempuan, aku mau nulis tentang relasi, tentang hukum keluarga, aku mau nulis tentang situasi sosial dan politik yang mempengaruhi hidup perempuan, kayak gitu. Jadi kalian juga bisa nge-breakdown ini gitu. Jadi sekarang nih sambil dengerin misalnya misiku, jadi content creator itu apa? Motivasiku, jadi content creator itu apa? Aku paling ahli speak up soal apa? Gitu. Dari situ bisa di breakdown sebetulnya pilar kontenku itu temanya apa aja. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian kelihatan, wah iya ya, ternyata banyak juga nih yang bisa dieksplorasi dari latar belakang studi dan keahlian yang aku miliki gitu. Sebetulnya aku bisa bacot banyak nih soal ini gitu. Nah, ketika udah di breakdown gini, nanti kalian tuh jadi jelas dan jadi nggak kebingungan gitu loh mau konten apa. Jadi kayak nggak akan bertanya-tanya konten apa ya enaknya kayak orang bego gitu. Enggak gitu. Tapi kamu memang tahu gitu. Karena ternyata wah ada banyak banget tema-tema yang masih bisa aku eksplorasi. Nah, ini jadi nanti jadi berubah. Yang awalnya konten apa enaknya, kemudian jadi berubah. Yang ini belum aku kontenin, yang ini belum aku kontenin, yang ini belum aku kontenin. Buset, 1000 tema ternyata belum aku kontenin. Gitu ya. Jadi ini di breakdown dulu nih tema-temanya gitu. Nah, terus kemudian ini juga ya, aku tuh ini kan tadi aku pengen melawan mitos-mitos yang selama ini itu selalu dilabelkan kepada perempuan. Nah, dulu metode ngonten aku atau metode menulis aku adalah aku sering, karena aku di isu perempuan gitu ya, setiap kali aku keluar rumah gitu, terus ketemu perempuan-perempuan yang kuat, itu biasanya aku foto gitu. Jadi kalau ada perempuan pedagang di pasar tradisional gitu ya. Nah, itu kemudian aku foto. Terus ada perempuan kuli bangunan atau perempuan sopir truk atau perempuan guru, perempuan petani gitu ya. Itu aku foto-foto terus kemudian aku kasih narasi gitu. Narasi pemberdayaan perempuan, women empowerment gitu. Jadi pernah waktu itu ada yang bilang bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah itu kebanyakan adalah perempuan-perempuan yang nggak ngurusin anaknya dengan baik gitu ya. Nah, aku kan sebel banget kan sama statement itu tentu aja gitu. Sampai suatu ketika pas aku lagi jalan gitu ya di luar, terus aku ketemu sama ibu-ibu jualan jajanan pasar. Jualan jajanan pasarnya tuh pagi-pagi dia naik sepeda, jajanan pasarnya itu di keranjang sepeda dia kanan dan kiri, dan dia itu bawa anaknya yang masih balita itu berjualan gitu ya. Jadi anaknya itu bonceng di bagian depan sepedanya gitu loh. Nah, kemudian kan aku foto potret gitu, set gitu kan. Terus aku kasih narasi gitu. Bisakah membayangkan gitu apa yang sudah aktivitas apa aja yang sudah dilalui ibu ini gitu, yang dia bisa jadi dia sudah bangun dari sebelum subuh, dia membersihkan rumah, mungkin di rumahnya ada suaminya yang sedang sakit gitu ya, dan kemudian dia pergi ke pasar untuk kulakan jajanan dan dia mengayuh sepedanya untuk jual jajanan dan anaknya ikut bersamanya. Jadi kayak ungkapan bahwa perempuan yang bekerja itu nggak mengurus anaknya dengan baik, itu mitos ketika melihat potret si ibu ini gitu. Nah, ini juga waktu itu ada narasi perempuan itu nggak kuat angkat galon gitu ya, perempuan itu lemah gitu. Terus
Aku potret ini seorang ibu di Aceh. Ibu ini adalah pemanjat pohon kelapa gitu di Aceh yang pohonnya tuh tingginya tuh bisa 15 sampai 25 meter. Ibu ini berjilbab pakai daster gitu ya. Dan dia naik turun pohon kelapa yang 15 sampai 25 meter ini tanpa alat bantuan gitu setiap hari. Dan ibu ini adalah single mom. Dia nggak cuma menghidupi anaknya tetapi juga menghidupi keluarga besar. Dia masih punya orang tua dan juga masih punya kerabat-kerabat yang dia hidupi dari dia naik turun pohon kelapa di Aceh ini gitu ya. Jadi itu dulu metodeku menulis gitu. Aku mau memotret apa yang ada di sekitarku, terus kemudian aku berikan narasi. Tapi tiap-tiap dari kita itu bisa punya metode menulis yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Jadi kalian mungkin nggak suka moto-moto, tapi kalian suka ketika ngelihat sesuatu itu langsung kalian tulis idenya di notes HP atau di jurnal yang kalian bawa kayak gitu. Nah, karena aku kan kalau dulu aku juga gitu sih, aku bawa diary kemana-mana, bawa buku catatan kemana-mana. Tiap kali ada ide biasanya aku tulis atau aku tulis di notes HP. Tapi kadang-kadang ketika nggak sempet itu yang paling cepet tuh sebetulnya motret gitu ya. Jadi aku kadang buka galeri itu kayak aku bertanya-tanya, aku kenapa ya dulu motret objek ini, apa yang menarik dari objek ini. Kadang-kadang aku jadi teringat, oh iya ya gitu ya, ada ide naratif, narasi perdamaian yang ternyata belum sempat aku tulis dan kemudian aku post gitu. Nah, kemudian ini, tapi gitu ya, aku juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan sebagai creator gitu di media sosial gitu ya. Jadi contohnya adalah sebetulnya ini dua contohnya ini semua bukan salahku sih. Jadi ini tulisanku, judulnya Islam, Islamisme dan Penyeragaman Kebodohan. Nah, ini tuh sebetulnya tulisan yang ilmiah gitu ya. Tulisan yang nggak menyerang siapapun. Jadi ngebahas Islam sebagai agama yang damai, membedakannya dengan Islamisme, yaitu Islam sebagai politik, yang mana Islam ketika sudah berubah menjadi Islam yang alat politik, itu membuat orang-orang jadi berpikir sama, berpikir dengan seragam. Dan penyeragaman itu biasanya adalah ujungnya kebodohan gitu ya. Nah, yang bikin aku diserang gara-gara artikel ini itu tuh bukan gara-gara artikelnya sebetulnya, tapi gara-gara redaksi media webnya itu ditempelin featured image itu gambarnya FPI ini teman-teman. Jadi gambar pemilihan gambar ini kan di luar kuasaku sebagai penulis kan gitu. Dan ketika dipasang ini foto FPI kemudian orang-orang ormas Islam pada saat itu semuanya nyerang aku gitu ya. Padahal mereka itu not even read the substance. Mereka itu bahkan sama sekali nggak baca isi artikelnya sebetulnya. Aku nggak yakin juga mereka ngerti apa yang aku tulis gitu ya. Tapi gara-gara mungkin ada kata kebodohan, terus ada foto FPI, mereka jadi marah gitu. Dan itu seminggu berturut-turut HP-ku tuh penuh notifikasi. Ujaran kebencian, ancaman, segala macam itu udah pernah aku lalui. Nah, kemudian juga nih kepalanya Felix Jejer 3 ini gitu ya. Jadi itu juga sama aja gitu, followers-followersnya dia gitu, jadi nggak terima fans-fansnya gitu ya. Nah ternyata ada banyak banget ya kalau konten itu yang harus diperhatikan, bukan cuma substansi yang teks atau ide kita gitu ya. Jadi di sini pemilihan gambar gitu atau sensitivitas visual atau image gitu, atau bahkan nanti kalau teman-teman konten video ada angle video segala macam itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Nah dari sini mungkin ada yang mau menanggapi lagi sebelum aku lanjut ke cerita aku yang berikutnya. Silakan. Ada yang mau bercerita lagi? Tri lagi, oke, silakan. Mbak Kalis, saya cuma mau nanya sedikit tadi terkait postingan Mbak tentang Islam, Islamisme dan apa tadi? Itu kan hampir 1 mingguan itu kan Mbak banyak notifikasi baik itu berupa ancaman dan lain.
apakah itu hanya Bapak, sekedar, apakah itu cuma seadanya nggak berakhir? apa-apa, ntar sisanya aku transfer. Nggak apa-apa ya? Oke, nggak Ya apa-apa. Bu, transfer aja. Gimana ya, Pak? Bisa Halo? dibantu mute nggak? Bentar. Panitia bisa dibantu mute dulu Aku ya, yang bocor. Oke, silakan Tri lanjut. Apakah Oh, itu apa? jadi kan satu mingguan itu kan Mbak mendapatkan notifikasi baik itu kritikan-kritikan pedas bahkan sampai ke pengancaman itu ya. Itu apakah hanya berakhir sampai di sekedar kritikan aja atau ada tindakan nyata sampai ditemuin orang atau gimana Mbak? Terima kasih. Sejauh ini aku belum pernah menerima ancaman fisik atau persekusi yang datang ke tempat tinggalku, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya hanya ya ancaman-ancaman kekerasan aja di media sosial gitu sih. Jadi hanya sekedar ancaman di media sosial ya, tidak sampai nyata gitu ya. Nggak sampai, tapi banyak juga konten creator yang sampai dikriminalisasi, dipidanakan, dipersekusi, sampai rumahnya didatengin ormas, itu kan ada juga ya. Itu mungkin juga kayak beda-beda bagaimana kita mengeskalasi masalah gitu. Biasanya kalau aku, misalnya aku ada di framing gitu ya sama buzzer gitu. Oh, ada operasi nih untuk memframing Kalis gitu. Terus biasanya aku tuh merunduk dulu gitu. Aku udah bisa memetakan eskalasi ini konflik akan sampai segede apa. Jadi kalau itu berpotensi untuk jadi gede yang membahayakan diriku, aku itu tidak malu untuk mengunci akun gitu ya, untuk deactivate akun sementara dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang memalukan sebenarnya ketika kita ngunci akun atau deaktif sementara, karena memang fitur-fitur itu tuh dibikin untuk kita jeda gitu ya. Jadi kan ada ya orang yang misalnya ditantangin sama kontra sama dia, terus wah cemen lu pasti bentar lagi ngunci akun, ngelock akun gitu, nggak berani jawab kan dan sebagainya. Kemudian ada orang yang gengsi, egonya gede, dan kemudian justru bikin konten-konten yang nantangin. Nah itu konten nantangin itu kan membuat konflik eskalasinya semakin besar. Nah gitu-gitu sih kadang-kadang yang bikin orang kemudian justru malah dipersekusi di rumah, dikriminalisasi gitu, karena dia terpancing akhirnya berantem dan sama-sama beradu kalimat-kalimat ujaran kebencian gitu-gitu ya. Nah kalau aku sih tujuanku memang aku menyampaikan sebuah opini, sebuah argumen gitu ya, tapi ternyata ada serangan kebencian, ada dead naming, ada operasi perusakan reputasi dan sebagainya gitu ya. Ini udah di luar tujuanku, yang ketika aku tanggepin justru akan kontraproduktif dengan tujuanku menulis gitu ya. Jadi aku nggak malu untuk melipir dulu gitu, ngunci akun dan sebagainya. Itu yang biasa aku lakukan sih, Tri. Oh, baik. Terima kasih Mbak Kalis. Biasanya kan ada ya yang kayak justru berbalas komen, terus pas emosi gitu ya, terus justru komennya itu kemudian akan di screenshot, terus lihat nih jawabannya nih, ternyata dia nantangin kayak gitu. Nah itu tuh yang bikin lebih berbahaya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi berarti pada kasus yang sempat viral itu yang Mbak Kalis sampai di PPT, Mbak Kalis sempat sampai itu berarti ya di akun G. Ya aku tiarap dulu sih, aku biarin aja, maksudnya kayak orang kan kalau misalnya komen-komen ujaran kebencian kan bisa banyak banget, tapi ketika nggak ditanggepin kayak kitanya nggak mengkonfirmasi kan akhirnya ya udah gitu kan, mereka jadi satu arah kan gitu, dan lama-lama ya udah intensinya jadi turun tensnya gitu. Tapi kalau misalnya kita muncul, kita nanggepin kan justru malah di capture orang lagi tuh. Wah, orangnya udah jawab nih, ternyata nggak ngerasa salah dan sebagainya. Nah itu yang akan digede-gedein terus-menerus, akhirnya eskalasi konfliknya nggak turun-turun gitu. Baik, terima kasih. Oke. Mengingat waktunya durasinya 30 menit lagi. Lanjut sesi tanya jawab dulu
atau langsung ke review tulisan? Ini dari tadi sebetulnya udah sesi tanya jawab, tapi untuk sesi review tulisan, silakan panitia kebijaksanaannya seperti apa. Baik, langsung kita masuk ke sesi review tulisan. Di sini sudah ada 2 tulisan yang telah dibuat oleh rekan-rekan Duta Damai. Yang pertama yaitu ada tulisan yang berjudul Indonesia Negeri yang Diberkahi Banyak Dewa. Nah, monggo Mbak Kalis bisa direview untuk supaya menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman peserta SMS hari ini. Oke, bisa ditampilkan ya di screen ya, biar bisa dibaca bareng-bareng. Wah, ini jurnal nih, ada abstraknya segala ya. Nah, ke bawah. Ini kalau oke, wow, ini karya tulis ilmiah nih, bukan tulisan populer ya. Langsung isi aja. Di ke bawahin. Oke. Wah, ini karya ilmiah. Aku nggak bisa berpendapat banyak karena kalau bentuknya karya tulis ilmiah ya. Tapi ini yang bisa aku share. Bedanya karya tulis ilmiah sama tulisan populer itu adalah gini. Kalau tulisan populer itu dia nggak akan pakai ini kalimat-kalimat pertama dalam tulisan ilmiah itu nggak akan pakai. Misalnya kayak gini, perdamaian merupakan sebuah kondisi yang atas tadi aja, yang latar belakang. Ada yang menarik. Nah, yang mana ya? Tadi aku tuh nemu yang menarik. Oh, apa ini ya? Resume ya? Ke atas lagi. Coba ke atas lagi. Ke atas sedikit. Nah, ini nih. Ke bawah. Nah, Indonesia sebuah negeri yang diciptakan untuk membuat masyarakatnya hidup dengan damai. Itu kalau di tulisan populer itu nggak perlu gitu. Kenapa gitu ya? Karena semua orang udah tahu gitu. Tapi kalau di karya tulis ilmiah ini perlu gitu ya. Tapi aku lagi mau bicara bahwa kita mau jadi content creator tuh sebetulnya genrenya itu adalah tulisan yang populer gitu. Nggak mungkin kita pakai tulisan yang ilmiah untuk jadi content creator di media sosial gitu. Jadi kalau mau jadi content creator di media sosial itu nulis itu langsung paragraf pertama itu yang langsung sifatnya boom gitu. Dan yang sifatnya boom itu biasa langsung nyeritain kasus gitu ya. Pertama, cara untuk bikin di paragraf pertama di tulisan populer itu yang pertama adalah satu langsung nyeritain kasus. Biasanya semakin kasusnya lagi trending itu akan semakin langsung naik gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah yang sifatnya informatif gitu. Jadi informatif ini adalah informasi yang kira-kira orang belum tahu gitu. Jadi kalau misalnya gini, Indonesia, tahukah kalian Indonesia adalah sebuah negeri yang diciptakan untuk membuat masyarakatnya hidup damai? Ini nggak informatif gitu. Kalau di genre tulisan yang populer gitu ya. Tetapi yang informatif itu adalah misalnya yang kayak yang baru-baru banget gitu ya. Kayak semua orang misalnya kayak tahu nggak sih kalau anak yang fatherless gitu ya, anak yang bapaknya absen secara fisik maupun secara intelektual maupun secara sosial itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak akan di masa sama itu udah langsung kayak gitu ya. Itu kan orang pasti akan langsung
apa itu fatherless gitu ya, apa itu absennya seorang bapak, absen secara fisik, secara mental, secara intelektual, itu apa ya gitu, dan kenapa itu berpengaruh terhadap cara anak mempersepsi hubungan romantis di masa depan. Nah, itu kan bikin penasaran banget gitu. Jadi itu cara gitu ya untuk menciptakan boom langsung di paragraf pertama. Kira-kira informasi apa sih yang orang lain di luar bidang studi kita atau di luar bidang pekerjaan kita itu pasti nggak tahu gitu ya tentang hal kayak gitu. Nah, itu yang penting gitu untuk sebuah tulisan populer gitu. Terus komentar aku kalau tulisan populer itu tadi ya biasanya maksimal tuh 10 paragraf gitu. Kalau di Instagram 10 paragraf itu dipindah itu ya jadinya 10 slides gitu. Kalau bisa dikurangin gitu ya, 6 sampai 8 slides itu sangat nice buat dibaca orang sebetulnya gitu. Jadi itu gitu ya untuk membukanya. Terus kemudian yang perlu dipersiapkan adalah ya riset-riset dan data-data tentang itu gitu ya. Tapi kadang-kadang gini, yang dimaksud dengan data di media sosial itu berbeda dari data di karya tulis ilmiah gitu. Jadi media sosial itu memperlakukan semua orang dengan setara dengan sama. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu karya tulis ilmiah itu yang penting itu adalah bacotnya orang yang terkenal doang gitu kan. Bacotnya ilmuwan-ilmuwan yang namanya besar itu penting di karya ilmiah. Tapi ketika kita ngomongin konten creator digital, semakin orang itu bukan siapa-siapa, semakin orang itu biasa saja, itu tuh justru orang tertarik gitu loh. Jadi misal kenapa sih sampai hari ini gitu ya, kita tuh betah banget nyimak cerita-cerita yang di-share orang kalau di Twitter tuh di komunitas marah-marah gitu. Kita udah sebel banget sama komunitas marah-marah di Twitter, tapi tiap hari tetap aja kita baca itu cerita-ceritanya gitu ya. Itu kenapa gitu? Karena ternyata cerita orang-orang biasa itu menarik banget di sosial media gitu. Jadi tadi pagi ya seperti aktivitas agenda Kalis yang banyak waktu luang ini gitu ya. Misalnya pagi tadi ya aku membaca thread di Twitter tentang gini. Apa ya tadi aku screenshot. Nah, ini nih kebiasaan Kalis ya. Jadi tidak akan kulewatkan begitu saja. Pasti aku screenshot yang aku pandang menarik. Mana ya tadi? Sebentar. Nih, pacaran 8 tahun, nikah 3 tahun. Hancur lebur gara-gara aliran sesat. Tadi ini udah aku simpen gitu. Nah, itu kan sebetulnya aku nggak tahu itu mbaknya siapa, dia rumahnya mana, apa pentingnya buat aku gitu. Tapi cerita orang biasa gitu, yang dia itu dari kalimat pertama ngasih judul aja udah langsung apa gitu, bikin kita langsung pengen dengerin, bikin kita langsung kayak gelar lapak di thread dia gitu. Pacaran 8 tahun, nikah 3 tahun, hancur lebur gara-gara aliran sesat, itu kan menarik banget gitu ya. Akhirnya aku baca tuh sampai tuntas threadnya gitu ya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah kayak kalian wajib banget itu ngutip pendapat-pendapat orang-orang yang namanya gede. Tapi kalau untuk konten digital misalnya kalian nemu siapapun lah, random people gitu ya, terus kalian bawa mic gitu, terus kalian wawancara, Bu lagi ngapain Bu gitu, oh ini apa sih Bu gitu ya, kan banyak banget ya konten-konten random orang di media sosial dan itu tuh justru ditonton orang gitu. Misalnya kayak aku juga kadang-kadang punya waktu banget gitu ya buat nonton konten TikTok orang pekerja migran yang balik dari misalnya dari Hong Kong atau dari Singapura atau dari Arab gitu ya, terus kemudian
mereka bikin konten gitu di kampungnya gitu ya, mamerin rumahnya yang megah, yang mewah gitu. Terus mereka ceritain kehidupan mereka sekarang ngapain dan sebagainya. Nah, itu justru kayak itu tuh kehidupan orang biasa, itu kunci dari kesuksesan konten-konten di medsos gitu. Atau misal ketika aku waktu itu aku sedang sebenarnya temanya tuh umum banget, pengen edukasi bahwa ibu bekerja itu mulia. Nah, itu tuh kan konten yang semua orang pasti pengen konten itu gitu ya, kreator perempuan gitu. Terus aku nyari angle, apa ya gitu, angle-nya apa ya gitu. Masa sih ceramah lagi gitu ya. Nah, terus kemudian aku dapat angle gini, ceritakan kalau kalian anak-anak dari seorang ibu yang bekerja dan masih ingat momen-momen ketika momen-momen nggak terlupakan kalian ketika kecil diasuh oleh ibu bekerja, ceritakan gitu ya. Nah, dari angle itu kemudian justru muncul, iya dulu tiap kali pulang sekolah aku suka banget karena ibuku bekerja. Justru karena ibuku bekerja, tiap pulang sekolah aku mampir ke kantor mama. Di kantor mama itu ada ruang belajar yang menarik banget dan sebagainya. Terus kemudian ada anak yang ceritain, walaupun mama bekerja, tapi setiap Sabtu Minggu justru mama punya uang buat ngajak aku piknik, quality time, dan makan enak, dan curhat, sharing sepuasnya sama mama. Itu di Sabtu Minggu gitu. Dan mama selalu walk the talk gitu ya. Jadi walaupun ibunya Senin sampai Jumat bekerja, mamanya tuh kalau janji itu selalu ditepati. Misalnya nanti pas mama nggak kerja, mama janji akan ngasih ini sama adik kayak gitu. Terus ada yang bercerita, justru karena mamaku dokter, kemudian aku sekarang jadi anak yang juga seorang dokter karena aku melihat mamaku menyelamatkan banyak orang, mengobati banyak orang dan sebagainya. Dari situ tuh itu kan semuanya cerita orang-orang biasa ya. Dan itu tuh jadi lapak yang seru banget karena semua orang itu justru bercerita gitu. Jadi namanya juga digital storytelling. Artinya kita mengumpulkan cerita orang biasa, tetapi cerita itu tuh sebetulnya selama ini tuh kayak seolah-olah nggak berharga, padahal itu berharga banget gitu. Jadi percayalah bahwa cerita-cerita yang otentik kayak gitu tuh justru yang kita pantengin, dan itu udah terbukti. Kenapa KKN di Desa Penari itu bisa 12 juta penonton di Indonesia? Kenapa Ipar Adalah Maut gitu ya, itu bisa 7 juta penonton di Indonesia? Itu berawal dari thread-thread yang seolah-olah adalah curhatan, adalah kisah nyata gitu ya. Dan itu rumus itu tuh memang benar gitu. Jadi kita sebagai content creator memang harus pakai rumus itu, bahwa ternyata suara-suara orang biasa gitu ya, itu mereka bukan pejabat, mereka bukan penguasa, tapi mereka jadi merajai timeline gitu. Jadi dan itu yang harus kalian cari gitu. Jadi kalian yang orang biasa itu harus sangat percaya diri bahwa ada satu sisi dari hidup kalian yang sangat layak diceritakan dan dibagikan kepada orang lain gitu. Itu yang penting dimiliki oleh kreator gitu ya. Mungkin ketulisan yang kedua. Nah, untuk tulisan yang kedua ada tulisan berjudul nanti kita cerita tentang Lalita dan game online dan KBGO. Iya, ini tadi aku udah baca gitu ya, tulisannya nyeritain tentang seorang anak gitu dan yang gamer, dan ternyata walaupun dia sudah jago banget nge-game-nya, tapi dia tetap aja jadi korban KBGO gitu kan. Nah, tulisan ini sudah pop gitu sebenarnya gitu ya, dan sudah bercerita. Jadi Lalita merupakan salah satu siswi SMP yang sangat pintar gitu ya. Ada cerita di dalam tulisan ini gitu ya. Jadi ketika kita membaca tulisan ini, kemudian kita
disuruh menceritakan ulang, kita tuh pasti bisa karena di dalam tulisan itu tuh memang sudah mengandung cerita, sudah ada ceritanya. Tetapi masukan sedikit aja dari saya tentang tulisan ini itu adalah gini. Setiap tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bernyawa. Yang kalau aku bilang itu tulisan yang bisa bikin kita, goals kita itu adalah tulisan yang bisa bikin orang mencet emoticon di HP-nya. Jadi kalau di WhatsApp itu kan kalau kita ngomentarin cerita orang yang lagi curhat sama kita, itu kan kita bisa mencet emot nangis atau emot sedih atau emot ketawa ya kan? Di WhatsApp kan, di WhatsApp chat kan juga kan ada emot itu gitu. Setiap kali kita lagi ngobrol sama orang. Nah, kita sebagai penulis, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang bisa bikin orang meninggalkan jejak emoticon ke tulisan kita. Gitu. Jadi tulisan yang bagus itu betul. Apakah tulisan itu bikin orang nangis setelah baca tulisan itu? Apakah tulisan kita bikin orang ngakak setelah baca tulisan kita? Apakah tulisan ini bikin orang sedih lalu simpati dan kemudian bersolidaritas kepada cerita yang kita tulis di dalam tulisan kita? Apakah cerita yang kita tulis itu sangat menginspirasi sehingga orang lain tuh kayak wow banget sampai dia bengong beberapa menit setelah baca tulisan kita dan dia kayak gila sih ini tulisan kayak ini inspiratif banget, aku belum pernah merasakan sensasi perasaan yang timbul seperti setelah baca tulisan ini kayak gitu. Jadi kesuksesan tulisan dan kesuksesan konten tuh kayak gitu. Jadi kalau ada konten itu kita habis nonton konten itu nangis, berarti konten kreatornya jago. Kalau ada konten itu kita ketawa ngakak, itu konten kreatornya jago. Ada konten yang abis kita nonton itu video terus kita jadi sedih banget gitu ya, kayak ikut-ikutan sedih gila nih padahal cuman baca cerita di TikTok gitu ya, atau bahkan cerita di thread komunitas marah-marah di Twitter yang kita abis baca tuh beneran kita jadi ikut marah beneran ya, bukan ikut kesel gara-gara yang nulis nyebelin ya, ikut marah beneran dengan larut dengan apa yang dia ceritakan, itu berarti konten kreatornya berhasil gitu. Jadi tulisan yang berhasil adalah tulisan yang pembaca itu ikut larut dalam emosi. Jadi kalau di dalam teori menulis itu tulisan itu bersuara gitu ya. Ada suara di dalam tulisan itu. Jadi kok dia tulisan tapi ada voice di dalam tulisan itu gitu. Karena ya itu berarti tulisan yang berhasil. Itu ada ruhnya, tulisan itu hidup gitu ya, dan cara hidup itu ya dengan teknik gitu. Makanya kalau orang nulis tuh ada yang bilang kan what comes from heart gitu kan, itu akan sampai kepada hati. Jadi karya yang dibikin dari hati akan menyentuh banyak hati gitu ya. Nulis yang pakai hati akan menyentuh banyak hati, itu aku mempercayai konten itu sih. Karena gini, ada tulisan-tulisanku yang ketika aku nulis tuh bener-bener kayak memang aku nulis ini ingin mengetuk hati banyak orang gitu ya, biar orang tuh sadar bahwa korban itu menderita gitu, atau tulisan ini tuh aku niatkan biar orang tuh lebih punya banyak kepedulian gitu, misalnya kepada isu perempuan dan sebagainya. Nah, ketika aku nulis tuh pakai tujuan, terus aku nulis dengan tenang dan niat yang baik gitu ya, itu tadi gitu kan, itu ruh dan niatku gitu ya, itu tuh nyampe ke tulisan itu. Beda sama tulisan-tulisan yang kadang kejar deadline. Jadi nulisnya tuh udahlah kayak data dropping aja gitu, ada data dari sini aku tempel, ada data dari sini aku tempel gitu ya. Itu tulisan tuh jadi nggak ada ruhnya, nggak ada perasaannya gitu. Nah itu tuh beneran tulisan itu biasanya nggak berhasil. Itu aku udah nyoba, aku kan memproduksi tulisan mungkin udah ribuan gitu ya. Jadi kayak tulisan-tulisan yang berhasil itu adalah tulisan-tulisan yang bener-bener aku bikin dengan hati yang penuh dan aku niatkan
untuk sampai kepada pembaca atau kepada viewers kontenku agar mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dari kontenku. Gitu sih dari aku feedbacknya. Baik, terima kasih Mbak Kalis Mardiasi atas materi dan sharing session yang telah disampaikan, sangat luar biasa dan bermanfaat. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat menjadi katalisator bagi teman-teman semua untuk terus berkarya, semangat menulis, membuat konten dan semakin percaya diri. Nah, saya sampaikan dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat ya. Nah, sesuai tadi yang disampaikan di awal akan ada 2 peserta teraktif yang akan mendapatkan door prize berupa buku dari panitia yang ditulis oleh Mbak Kalis Mardiasi. Nah, mohon Mbak Kalis bisa untuk memilih 2 peserta yang aktif hari ini pada acara kegiatan share konten dan media sosial. Monggo Mbak. Oke, biar adil ya. Boleh kepada Tri 1 dan juga perempuannya 1 deh. Tadi ada siapa ya? Mungkin ke Bali aja ya, ke Kristina deh, boleh deh satunya. Pak Ahmad, nggak apa-apa ya nggak dapat buku ya, tetap ngonten ya. IG aja, IG-nya juga damai, nanti sama admin atau langsung WA aku aja. Jadi tadi ada Kak Aji dan Kak Tri dan Kak Kristina. Kak Kristina. Oke, selamat kepada Kak Tri dan Kak Kristina, nanti bisa menghubungi panitia untuk lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Kak Kalis, Mbak Moderator. Oke. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi foto bersama. Kami mengajak semua peserta untuk open cam, menyalakan kamera agar momen kebersamaan pada hari ini dapat kita abadikan bersama. Baik teman-teman, saya tunggu untuk bisa bersiap-siap ya open kamera. Baik, sudah siap. Saya hitung mundur. 3, 2, 1, senyum. Baik. Slide terakhir. Baik. Terima kasih kepada teman-teman. Saya ingatkan lagi ya tadi untuk yang sudah beruntung 2 peserta bisa men-DM Instagram @dutadamai_jateng. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kalis Mardiasi atas ilmu dan inspirasinya, kemudian kepada teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi hari ini, kemudian kepada tentunya Panitia Duta Damai BNPT RI Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sukses. Oh ya, saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk membuat story Instagram ataupun lainnya di media sosial. Kita share kegiatan kita hari ini supaya bisa bermanfaat bagi yang lainnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi dan selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.